أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Dan kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dibantu, ditolong dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk para sahabat beliau, khususnya mereka yang ikut perang Badar, khususnya lagi mereka yang ikut perang Uhud, dan lebih khusus lagi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhai kita bersama seluruh para sahabat Nabi. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, kita udah tanggal 7 Dzulhijjah, 7 Dzulhijjah, 7 Muharram 1442 Hijriah, mengingatkan kembali afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram ini. Artinya hari-hari ini hari-hari yang indah untuk berpuasa. Baik yang punya utang mau bayar utangnya, semoga engkau bisa memanfaatkan momentum yang indah ini. Kemudian juga ada puasa Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel berpuasa sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya bukan dengan berpesta, tapi dengan berpuasa. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih pantas untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Maka beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan beliau berharap puasa Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun. Di akhir hayat beliau, pada tahun
ke-11 kenabian. Pada bulan Muharram, Nabi SAW berpuasa hanya tanggal 10-nya. Lalu beliau mengatakan, lain ishtu ila qadim atau ila qabil. Kalau aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan puasa tanggal 9-nya. Tapi ternyata tanggal 12 Safar tahun 11 Hijriah beliau meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah rahimakumullah. Semoga Allah menolong kita untuk berpuasa di hari-hari yang indah ini. Kita masih di perang Uhud. Perang yang mungkin perang terbesar yang diikuti Nabi SAW dalam banyaknya korban yang tewas pada waktu itu. 70 lebih dari sahabat Nabi meninggal dunia pada waktu perang Uhud ini. Nah, silahkan dibaca, kita sampai ke hikmah dan pelajaran dari perang Uhud di yang ke-22. Tafadhali. Masih di mute? Kayaknya masih di mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan perang Uhud dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Hikmah yang ke-23 tentang keutamaan syuhada Uhud terhadap beberapa hadis yang menjelaskannya. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun 2 orang syuhada dalam satu kafan. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ketika ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, maka beliau pun mendahulukannya ke liang lahat dan berkata, aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat. Dan beliau pun memerintahkan agar mereka dikuburkan bersama darahnya, tidak disolatkan dan dimandikan. Barakallahu fikum. Ya, ini di antara keutamaan mereka yang tewas pada waktu perang Uhud. Nabi akan menjadi saksi buat mereka. Mereka tidak dimandikan. Ada riwayat juga yang mengatakan mereka tidak disolatkan. Mereka dikuburkan dalam kondisi darah mereka. Dan kita tahu orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan akhir amalan dia. Maka orang-orang yang mati syahid akan dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi darah itu tetap mengalir segar. Warnanya warna darah. Aromanya aroma misik. Dan Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam bahwa beliau akan menjadi saksi buat mereka. Itu saksi yang meringankan buat mereka. Yang tentunya kesaksian Rasulullah SAW akan memudahkan bagi mereka hisab pada hari kiamat. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, B. Hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah berkata, ketika ayahku terbunuh, aku pun menangisi dan membuka kain penutup wajahnya. Namun para sahabat melarangku untuk melakukan itu. Sedangkan tidak melarangnya. Seraya berkata, janganlah kamu menangisinya selama malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya hingga diangkat. Barakallahu fikum. Nah, di sini Jabir bin Abdullah cerita tentang ayahnya. Bagaimana tatkala Jabir menangisi ayahnya. Lalu Rasul SAW menyebutkan bahwa malaikat-malaikat Allah itu menaungi mereka. Kondisi itu siang hari, panas, terik. Yang namanya orang hidup akan berusaha untuk mencari tempat berteduh. Tapi mereka telah meninggal dunia. Mereka tidak bisa mencari tempat untuk berteduh. Yang ada adalah amalan mereka.
sebelum mereka mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, subhanallah. Allah Azza wa Jal memberikan kehormatan buat mereka di mana malaikat-malaikat menaungi mereka dengan sayap mereka. Mungkin masih terlihat ada panas mentari. Tapi kita tahu ada dunia lain. Alam barzakh. Dunia itu yang lebih indah bagi orang-orang yang beramal saleh. Maka Allah telah memberikan kehormatan buat mereka dengan dikirimnya malaikat-malaikat Allah untuk menaungi orang-orang yang mati di perang Uhud tersebut. Dan ini tidak disebutkan ketika mereka tewas atau sahabat-sahabat tewas di perang Badar ya. Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan. Hadis yang ketiga, dari Anas berkata, pamanku Anas bin Nadhr tidak ikut dalam perang Badar. Beliau berkata, ya Rasulullah, aku menyesal tidak ikut dalam perang pertama engkau melawan kaum musyrikin. Seandainya Allah menyertakan aku dalam memerangi kaum musyrikin, niscaya Allah akan memperlihatkan apa yang akan aku perbuat. Ketika perang Uhud berkecamuk, beliau berdoa, ya Allah, aku mohon maaf dari apa yang dilakukan mereka, para sahabat, dan aku melepas diri dari apa yang dilakukan mereka kaum musyrikin. Lalu ia pun maju dan Sa'ad bin Mu'ad berpapasan dengannya. Beliau berkata, wahai Sa'ad, surga demi Tuhannya Nadhr, sungguh aku mencium aromanya dari arah gunung Uhud. Sa'ad berkata, aku tidak mampu ya Rasulullah untuk berbuat sepertinya. Anas berkata, kami mendapati beliau tewas dengan 80 lebih luka karena sabetan pedang dan tikaman tombak dan panah. Beliau dimutilasi oleh kaum musyrikin sehingga tidak satu pun yang dapat mengenalinya kecuali saudara perempuannya yang mengenalinya dari jarinya. Anas berkata, kami menduga bahwa ayat di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah turun untuknya dan orang-orang yang sepertinya. Barakallahu fikum. Nah, kita tahu ada orang-orang yang mungkin tidak bisa melakukan sebuah kemuliaan karena dia sakit, karena dia nggak tahu. Seperti kondisi Anas bin Nadhr. Namun dia memiliki niat dan tekad yang benar di dalam hatinya. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Anas bin Nadhr kepada Nabi SAW, dia buktikan. Seperti cerita bagaimana ada seorang sahabat dalam satu peperangan yang ikut Nabi SAW, ketika dia dapat bagian harta rampasan perang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'ala hadha ittaba'tuka. Bukan karena ini aku mengikuti engkau. Tapi yang aku inginkan adalah bagaimana ada anak panah yang masuk ke leherku dan tembus darinya. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia benar keinginannya seperti itu, Allah akan berikan. Dan Allah berikan. Kalau Nabi SAW mengatakan, sadaqa fa sadaqahullah. Kejadian Anas bin Nadhr sama. Ketika Nabi SAW pulang perang Badar, Anas menyesal dia nggak ikut. Tapi mau gimana? Udah selesai. Maka dia berjanji kalau nanti ada peperangan lagi, maka dia akan mati-matian membela Nabi SAW, dan dia buktikan itu jamaah. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Ada di antara orang-orang mukmin orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Anas bin Nadhr ini mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Aku benar-benar mendapati, mencium baunya surga di bawah Uhud. Ya akhirnya Anas mati-matian. Kadangkala orang berperang itu jamaah, terluka sedikit sudah menyerah.
Tapi Anas bin Nadhr terluka sedikit, dia bangkit lagi, ditebas lagi, dia berdiri lagi dengan segala tenaga, dia berusaha untuk menegakkan agama Allah. Sehingga di tubuhnya bukan ada 10 tikaman, bukan ada 20 tikaman, ada 80 lebih luka di tubuhnya. Tentunya itu tidak diberikan oleh orang-orang musyrikin, kecuali kepada orang yang terus selama nyawa masih dikandung badan, dia akan tegak berdiri untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Anas bin Nadhr ini melakukan sesuatu yang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana." Aku enggak mampu. Ini ceritanya Sa'ad bin Mu'adz. Baik. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah menemuiku seraya berkata, "Wahai Jabir, kenapa aku melihatmu bersedih?" Aku menjawab, "Ayahku telah syahid ya Rasulullah dan meninggalkan keluarga serta hutang." Beliau berkata, "Maukah aku kabarkan berita gembira untukmu apa yang diterima ayahmu saat ia bertemu Allah?" Ia menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Allah tidak berbicara kepada siapapun kecuali dari balik hijab. Allah akan menghidupkan ayahmu lalu berbicara kepadanya tanpa hijab. Lalu ia berfirman, 'Mintalah, aku pasti akan memberikannya.' Ia pun berkata, 'Ya Rabbi, hidupkanlah aku kembali agar aku dapat berperang di jalanmu untuk kedua kalinya.' Allah berfirman, 'Sesungguhnya telah berlaku ketetapanku bahwa mereka yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan ke dunia.' Ia berkata, dan diturunkanlah ayat ini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati." Barakallahu fikum. Nih, kemarin sempat ada pertanyaan tentang abahnya Jabir, Abdullah bin Haram. Apa sih yang dilakukan sama bapaknya ini sehingga Allah Azza wa Jal berbicara secara langsung dengan ayahnya Jabir bin Abdullah? Ternyata dia salah satu sahabat Nabi yang bertugas untuk menjaga baiat Rasulullah SAW. Beliau termasuk 12 sahabat yang dipilih menjadi kapten ya ketika baiat Aqabah kedua. Di antaranya abahnya Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Haram. Jabir bin Abdullah menceritakan tentang ayahnya ini. Dia mengatakan, "Da'ani abi minal lail." Malam hari itu ayahku memanggilku. Lalu ayahku mengatakan kepadaku, "Ma urani illa maqtulan. Fi awwali man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat kayaknya aku termasuk orang yang akan mati duluan di antara para sahabat Nabi. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka. Aku nih tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku cintai, yang lebih aku agungkan lebih daripada dirimu selain Rasul SAW. Lainlah kau Nabi SAW. Ini bicara kita. Wa inna alayya dainan faqdihi. Abahnya pesan sama anaknya, "Nah, bapak punya utang. Tolong kau lunasi. Wastausi bi akhawatika khairan." Dan jaga saudari-saudari perempuan. Makanya kalau antum membaca cerita Jabir ini, Jabir tidak menikah dengan gadis. Makanya ketika dia ditanya sama Nabi SAW, "Kau menikah sama janda apa gadis?" Kata Jabir bin Abdullah, "Bal thayyib ya Rasulullah." Janda Nabi. Yang aku nikahin seorang janda. "Halla bikron." Kenapa Jabir kau nggak nikah sama gadis, kata dia, yang engkau akan bersenang-senang sama dia, dia akan memainkanmu, engkau akan memainkan dia. Jabir ingat sama wasiat bapak.
punya saudari perempuan 9 Jabir. Maka Jabir menikah sama dia. Dan ini pesan ayahnya. Kata Jabir bin Abdullah, fakana awwala qatilin fa asbahna fakana awwala qatil. Awal yang terbunuh adalah bapaknya Jabir. Maka di sini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jabir bersedih, kita tuh kan bersedih kadang kala ditinggal orang mati karena kita nggak tahu yang mati itu ternyata lebih senang daripada yang hidup. Kita kesian sama orang itu udah meninggal dunia. Ada cerita seorang yang sedang sekarat, keluarganya pada ngumpul, pada nangis. Lalu yang mau mati ini tanya, kenapa kalian menangis? Kata mereka, iya, engkau akan mati. Nanti siapa yang menafkahi kita? Siapa yang ngurusin kita? Apa kata orang ini? Subhanallah. Jadi kalian itu menangisi diri kalian sendiri. Kalian gak mikirin bapakmu nanti kalau mati di kuburan, kira-kira gimana keadaannya? Apakah bisa jawab pertanyaan Munkar dan Nakir? Apakah dapat nikmat dalam kuburan? Kalian tidak menangisin itu. Kalian menangisin urusan kalian. Jadi orang kalau tahu orang itu meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, keluarga akan berbahagia, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi baiknya. Jabir bin Abdullah dikasih tahu bapakmu itu bahagia, Jabir. Sampai-sampai Nabi menjelaskan bagaimana Allah Azza wa Jalla menawarkan ke bapaknya untuk berdoa, untuk meminta sesuatu. Dan yang dipinta adalah hidup kembali. Untuk apa? Untuk menyelesaikan bangunan rumahnya. Untuk menikah kembali. Untuk berbisnis yang lebih luas lagi. Bukan. Untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian tewas. Kemudian dihidupkan lagi. Kemudian tewaskan. Itu yang diinginkan. Tapi Allah Azza wa Jalla menetapkan itu gak mungkin. Ini di antara keutamaan mereka yang mati pada waktu perang Uhud, jamaah. Taib. Yang selanjutnya. Yang kelima, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya tentang firman Allah, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Ia berkata, kami dulu juga pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, sesungguhnya arwah mereka berada dalam perut burung hijau yang memiliki sarang-sarang yang tergantung pada arsy. Terbang dari surga ke arah yang diinginkan kemudian kembali lagi ke sarangnya. Lalu Tuhan mereka memperhatikan dengan seksama seraya berfirman, adakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang harus kami inginkan, sedangkan kami dapat terbang dalam surga sekehendak kami. Allah menanyakan hal itu sampai 3 kali. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan tanpa permintaan, mereka berkata, duhai Tuhanku, kami ingin ruh-ruh kami dikembalikan ke jasad kami, sehingga kami dapat lagi berperang di jalan-Mu. Ketika Allah melihat bahwa mereka tidak ada lagi keinginan, mereka pun dibiarkan. Barakallahu fikum. Ini keutamaan orang-orang yang mati syahid. Mereka sekarang sudah berada di surga. Ruh mereka, jasad mereka di bumi. Jadi kalau kita mungkin membaca hadis-hadis tentang alam ghaib, alam barzakh, kadangkala ruh itu berkumpul sama jasad. Kemudian di sana ada pertanyaan Munkar dan Nakir. Kadangkala ada ruh yang dibiarkan istirahat, disuruh tidur. Ada ruh yang berterbangan di surga.
Mereka berada di rongga burung-burung hijau. Ini kekhususan buat orang-orang yang mati syahid. Mereka terbang kemanapun mereka mau. Mereka punya sarang, tempat-tempat yang bergantung di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa sih yang mereka inginkan? Kalau harus hidup lagi di dunia, mereka yang diinginkan adalah berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena mereka melihat begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Ruh mukmin sama. Ruh mukmin itu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di burung, tapi berbeda dengan burung yang membawa ruhnya orang-orang yang mati syahid. Mereka berterbangan semau mereka. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari perang Uhud, beliau melintasi Mus'ab bin Umair yang terbunuh. Beliau diam sejenak dan mendoakannya, kemudian membaca ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahjah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Lalu beliau bersabda, aku bersaksi bahwa mereka adalah syuhada di sisi Allah pada hari kiamat. Kunjungilah dan ziarahilah mereka. Demi jiwaku yang berada pada genggamannya, tidak seorang pun yang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, melainkan mereka akan menjawabnya. Subhanallah jamaah. Makanya kenapa kita kalau ziarah ke Madinah itu disyariatkan untuk mengunjungi syuhada Uhud. Kok nggak ada hadis yang menyuruh mengunjungi syuhada Badr atau yang mati syahid di tempat lainnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Fa'tuhum wa zuruhum." Datangi kuburan para syuhada Uhud. Ziarahi mereka. Dan mereka akan menjawab salam kalian. Maka kalau kita ke Madinah, jangan sibuk ziarah ke pasar-pasar, dari satu pasar ke pasar selanjutnya. Tapi ke Uhud, panas. Kadang-kala nggak mau turun dari bus. Ngapain di sini? Nggak ada apa-apa. Jamaah, kita udah nggak berdarah-darah. Kita udah nggak mempertaruhkan nyawa kita. Kita cuma turun dari bus, menuju ke kuburan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Sebagian turun dari bus sudah sibuk selfie, foto ini, foto itu. Antum tuh sedang berada di medan perang. Di tempat darah Hamzah mengalir di sana. Darah Mus'ab mengalir di sana. Darah Nabi pun menetes di sana. Lalu kita berangkat ke sana hanya sekedar untuk mengabadikan momentum antum berangkat ke Uhud. Iya, Anda rasakan panas sekarang Uhud kalau kita siang-siang ke sana. Tapi tujuanmu ke sana adalah melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika engkau datang ke kota Madinah, ziarahi Uhud. Ucapkan salam kepada mereka. Ucapkan salam kepada Hamzah. Ucapkan salam kepada Mus'ab bin Umair. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Tidak semua sahabat tewas. Yang lainnya menanti giliran mereka. Tapi yang jelas Allah telah memberikan kesaksian kepada para sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh. Hadis ketujuh, Umar bin Syabah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kuburan para syuhada, lalu beliau berkata, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Salam keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian, sebaik-baik tempat kembali untuk kalian.
Kemudian setelah Nabi wafat, Abu Bakar juga melakukan hal tersebut, begitu juga Umar dan Utsman. Subhanallah jamaah, itu para sahabat Nabi. Mereka tetap menjalankan apa yang biasa dikerjakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq datang ke sana, mengucapkan kepada mereka apa yang pernah diucapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Abu Bakar di masa pemerintahannya, Umar bin Khattab di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan di masa pemerintahan. Mungkin ada yang bertanya, Ali kemana Ustaz? Kita tahu di masa setelah meninggalnya Utsman bin Affan, pemerintahan Islam pindah ke Kufah. Karena Ali radhiyallahu anhu dengan hikmahnya, dia tidak menginginkan ada keributan di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, di antara yang meninggal ketika perang Uhud ini adalah Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh ini ayahnya Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamuh yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badar. Ini bapaknya. Disebutkan bahwa dia pincang. Dan pincangnya itu parah. Dia punya 4 anak laki-laki yang mereka ikut berperang bersama Nabi alaihissalam. Ketika perangnya ini di Uhud, waktu perang Badar nggak ikut. Ketika perangnya di Uhud, bapaknya mau ikut. Ketika bapaknya maksa mau ikut, apa kata anak-anaknya yang 4 ini? Innallaha qad ja'ala laka rukhsah. Ayah, Allah udah kasih dispensasi buat engkau. Lihat jemaah bagaimana iman dan kemunafikan. Ketika pasukan yang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin, memisahkan diri dalam kondisi mereka sehat, dalam kondisi mereka kuat, mereka mampu untuk berperang, mereka memisahkan diri. Sedangkan Amr ibn Jamuh dalam kondisi dia pincang, anak-anaknya mengatakan kepada bapaknya, engkau ada rukhsah Abah, biarlah engkau duduk dah, engkau istirahat di rumah, kita yang menggantikan engkau. Dan Allah sudah tidak mewajibkan jihad atas dirimu. Bapaknya nggak mau debat sama anak-anak. Ini bapak yang bijak ya. Dia tahu anak-anaknya sayang sama bapaknya. Tapi ada keinginan yang membara di dalam hatinya. Amr bin Jamuh berangkat menjumpai Rasulullah SAW. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Yang Allah mengatakan tentang beliau, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sayang sama orang-orang beriman. Lalu kata Amr bin Jamuh, inna baniya haula yamna'unani an ujahida ma'ak. Sesungguhnya anak-anakku itu melarang aku untuk berjihad bersamamu. Wa wallahi inni la arju an ustashhad fa ata'a bi arjati hadhihi fil jannah. Demi Allah, aku berharap mati syahid, dan dengan pincangku ini aku menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Amma anta faqad wada'allahu ankal jihad. Buat engkau, Allah itu udah gak mewajibkan berjihad. Udah gak wajib buat engkau berjihad. Lalu Nabi mengatakan kepada anak-anaknya 4. Ini anak bertikai sama bapaknya. Apa kata Rasul SAW kepada anak-anaknya?
Wa ma 'alaikum an tad'uuh la'allallaha an yarzuqahu syahada. Kalian jangan dilarang udah Bapak kalian. Semoga Allah memberikan mati syahid buat dia. Senang nih bapaknya. Fakharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqutila yawma Uhudin syahidan. Dan dia tewas pada hari Uhud itu. Dalam riwayat yang lainnya yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melewatin jenazahnya Amr bin Jamuh yang udah tewas. Lalu apa kata Rasul SAW? Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Dia lihat nih, kondisinya dia pincang. Kata Nabi, aku melihat seakan-akan kau berjalan dengan kakimu ini di surga dalam kondisi tidak pincang lagi. Subhanallah. Bagaimana para sahabat Nabi berjuang, jemaah, ketika itu. Di antara yang tewas pada hari Uhud itu Julaibib, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ya dia bukan bangsawan. Dia juga nasabnya ya tidak terlalu terkenal. Kaya juga tidak. Nabi alaihissalatu menawarkan kepada dia, Julaibib, kenapa engkau nggak nikah? Kata Julaibib, siapa yang mau menerima aku Rasul SAW? Ada riwayat dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukankah yang beriman dengan engkau mengikutimu kemudian dia mati di jalan Allah Azza wa Jal, dia akan dimasukkan ke surga dan akan dinikahkan dengan bidadari surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah betul. Terus kata Julaibib, kenapa sahabat-sahabatmu tidak ada yang mau menikahkan aku dengan putrinya? Subhanallah jemaah. Akhirnya Rasul SAW menyuruh Julaibib untuk berangkat ke rumahnya salah seorang sahabat. Sampai ke sana Julaibib mengatakan, aku diutus sama Rasul SAW untuk meminang putri kalian. Apa kata keluarganya? Marhaban bi Rasulillah. Ya, terbuka pintu rumah kita buat Rasul SAW. Tapi Julaibib mengatakan, dia meminang putrimu bukan untuk dirinya, tapi untuk aku. Ada riwayat lain bahwa Nabi SAW meminang langsung kepada bapaknya ini. Tapi Nabi menyebutkan untuk Julaibib. Kata sang bapak, oh kalau untuk Julaibib kita musyawarah dulu. Sama ibunya anak-anak, sama anaknya. Akhirnya ribut nih. Keluarganya, aduh kata dia, masa mau dinikahkan sama Julaibib ini itu. Si putrinya ini dengar keributan yang terjadi antara ayah sama bundanya. Urusan lamaran Julaibib. Apa kata putrinya? Atarudduna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amra. Kalian gimana? Kalian mau nolak perintah Rasul SAW? Kalian mau nolak? Idfa'uni fa innahu la yudayyi'ni. Nikahkan aku dengan dia. Gak mungkin aku akan sengsara. Gak mungkin aku akan ditelantarkan. Lalu akhirnya kata ibunya, ya kalau dia sudah ridha, kalau Nabi SAW ridha sama Julaibib, dinikahkan Julaibib. Rasulullah SAW
ketika menikah Julaibib ini, Rasulullah mendoakan, Allahumma subba alaihim al-khaira sabban wa la taj'al aishahuma kaddan. Ya Allah, jadikan kehidupan keduanya ini, tumpahkan untuk keduanya nikmat-Mu ya Allah, dan jangan jadikan kehidupan keduanya ini susah dan sengsara. Lihat nih, ketika seorang menerima perintah Nabi SAW, yang resikonya dia menikah dengan seorang laki-laki yang mungkin dia tidak mencintai. Karena sering terjadi. Seorang wanita mengatakan, ana nggak cinta sama suami ana, nggak ada cinta di diri ana. Kadangkala juga sang suami mengatakan seperti itu. Apakah ini karena salah ta'arufnya atau apa? Ketika engkau ridha dengan ketentuan Allah, dan engkau mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha sama Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan takut engkau sengsara. Selesai perang Uhud, Rasul SAW menyeru mengatakan, hal tafqiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka mengatakan, iya Rasulullah, kita kehilangan fulan. Ini ketika mereka mengumpulkan jenazah. Lalu Nabi diam, mereka ngumpulin lagi jenazah. Lalu Nabi tanya lagi yang kedua, unzuru hal tafqiduna min ahadin. Lihat lagi kalian, apakah masih kehilangan seseorang? Apa kata para sahabat? La, enggak, udah enggak ada. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, lakinni afqidu Julaibiban fatlubuhu fil qatra. Dilupakan Julaibib sama para sahabat. Ya mungkin tadi bukan orang yang memiliki peran besar, bukan orang kaya juga. Nabi SAW mengingat dia. Nabi mengatakan, aku kehilangan Julaibib. Kok belum ketemu Julaibib ini? Cari dia dalam jenazah-jenazah yang sudah meninggal dunia. Akhirnya Nabi SAW mencari dia sendiri bersama para sahabatnya. Sampai di ujung-ujung dicari, ketemu sama Julaibib. Kenapa kesulitan para sahabat mencarinya? Kita tahu ketika perang Uhud terjadi mutilasi. Sehingga sebagian wajah itu nggak dikenal. Ketemu nih Julaibib sendirian. Di kelilingnya itu ada 7 orang musyrikin yang dia bunuh. Kemudian dia tewas. Kemudian Rasul SAW dikasih berita sama para sahabat. Ya Rasulullah, ha huwa dha Julaibib, ini nih Julaibib udah ketemu, kata mereka. Ada 7 orang yang dia bunuh. Lalu Nabi SAW berdiri di depan Julaibib sambil mengatakan, qatala sab'atan wa qatalu. Dia telah membunuh 7 orang, kemudian mereka membunuhnya. Hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu. Dia dari aku dan aku dari dia. Seakan-akan Julaibib itu adalah potongan hati Nabi alaihi salatu wassalam. Dari cintanya Nabi kepada pemuda itu siapa? Wa subhanallah. Ketika dia meninggal dunia, lagi digali nih, nggak ada tempat untuk menaruh Julaibib. Julaibib itu ditaruh di tangan Nabi SAW. Sampai kemudian dikuburkan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Bagaimana dengan istrinya? Anas bin Malik bercerita tentang istrinya Julaibib. Fama ra'aitu bil madinati thayyiban anfaqa minha. Aku nggak melihat di kota Madinah itu janda yang lebih bahagia hidupnya, yang lebih banyak hartanya, lebih daripada istrinya Julaibib. Dia taat sama Allah,
taat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah bukakan pintu rezeki buat dia. Kemudian jamaah yang meninggal ketika perang Uhud ini ada Sa'ad bin Rabi'. Kita tahu siapa Sa'ad bin Rabi'. Salah satu juga kaptennya orang-orang Ansar yang dia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh hartanya, dan istrinya pun yang satu ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika selesai perang Uhud, Nabi SAW mengatakan, "Man rajulun yanduru li ma fa'ala Sa'ad bin Rabi'." Siapa di antara kalian yang mau cari tahu tentang Sa'ad bin Rabi'? Gimana kondisi Sa'ad bin Rabi'? Lalu ada satu orang Ansar, "Aku ya Rasulullah SAW." Dia pergi. Dia cari di kalangan orang-orang yang mati itu. Sampai dia jumpain Sa'ad bin Rabi' belum mati. Dalam kondisi luka parah. Udah sekarat Sa'ad bin Rabi'. Apa kata orang Ansar ini? Ya Sa'ad. Ya Sa'ad. Sa'ad. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an anduru fil ahya am anta fil amwat. Rasul SAW memerintahkan kepada aku untuk melihat apakah engkau termasuk yang masih hidup atau engkau sudah meninggal dunia. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Fa inni fil amwat. Aku kayaknya termasuk orang-orang yang sudah akan mati. Fa abligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalam. Sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Wa qul. Dan katakan kepada Nabi bahwa Sa'ad berkata, jazakallahu anni khaira ma jaza nabiyan an ummati. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu ya Rasulullah, pahala yang terbaik yang pernah diberikan kepada para nabi atas yang kau lakukan kepada aku saat merasakan indahnya Islam ini. Wa abligh qaumaka minni salam. Kemudian salamku sampaikan kepada kaum, kepada orang-orang Ansar. Wa qul lahum. Katakan kepada mereka, inna Sa'dan yaqulu lakum. Sa'ad mengatakan kepada kalian, nggak ada alasan buat kalian di depan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sampai orang-orang musyrikin bisa membunuh Rasul SAW, sedangkan di antara kalian masih ada yang bisa berkedip matanya. Itu pesan Sa'ad kepada orang-orang Ansar. Subhanallah jamaah. Dan setelah meninggalnya Sa'ad, istrinya Sa'ad datang menjumpai Rasul SAW. Membawa putrinya. 2 putrinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 putrinya Sa'ad. Bapaknya terbunuh bersamamu ketika perang Uhud. Pamannya mengambil semua hartanya Sa'ad. Nggak disisakan buat dia. Gimana dia mau menikah kalau nggak punya harta ya? Kita tahu kadang-kala perempuan dinikahin karena hartanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Yaqdillahu fi dzalika. Ya kita tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun ayat tentang warisan. Dan putrinya Sa'ad dikasih 2/3 dan istrinya Sa'ad dikasih 1/8, sisanya diberikan kepada pamannya. Yang terakhir jamaah, mungkin kita mendengar cerita Hanzalah bin Amir. Jadi Hanzalah bin Abi Amir, Hanzalah bin Abi Amir ini dia menikah sama putrinya
Abdullah bin Ubay bin Salul. Pentolan orang-orang munafikin yang membawa 300 pasukan. Memisahkan diri dengan Nabi SAW. Handalah ini, Masya Allah ya, menikah sama namanya Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu perang Uhud terjadi hari Sabtu. Hari Jumat itu, malam harinya, Handalah ini dikirimin Jamilah. Dia udah menikah tapi belum kumpul. Karena mau perang, akhirnya dikumpulin. Berkumpullah sama istrinya. Maka dia minta izin kepada Nabi SAW. Dia minta izin kepada Rasul SAW untuk bermalam di kota Madinah. Bukan untuk memisahkan diri dari pasukan, tidak. Karena ini ya malam pengantin, malam pertama dia. Maka Nabi memberikan izin kepada Handalah bin Abi Amir radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala nabiyina wasallam. Selesai salat subuh besok paginya, Handalah siap-siap untuk berangkat ke Uhud. Ternyata dia dipeluk sama istrinya Jamilah. Ya baru semalam ketemu ya. Mau ditinggal lagi sama suaminya. Dipeluk sama istrinya. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Dikumpulin lagi Jamilah. Junub nih. Si Handalah. Panggilan untuk berjihad sudah terdengar jamaah. Suara-suara itu, ya khailallah irkabi. Maka akhirnya Handalah memaksakan diri untuk keluar dari rumahnya. Istrinya telah mengirim 4 orang. Mengirim seseorang kepada 4 orang dari kaumnya untuk memberikan saksi bahwasanya Handalah udah ngumpulin dia. Untuk menjadi saksi. Karena ada orang nikah belum dikumpulin. Heran orang-orang ini setelah itu. Kenapa engkau kok sampai memberikan kesaksian ya? Minta untuk ada saksi bahwasanya Handalah udah mengumpulin engkau. Kata istrinya, Ra'aitu ka'anna sama furijat. Aku bermimpi melihat seakan-akan langit itu terbuka. Dan aku melihat Handalah masuk ke atas kemudian nutup kembali. Ini putrinya orang munafik jamaah, tapi dia beriman. Maka kata Jamilah, aku berpikir ini adalah syahadah, dia akan mati syahid. Maka aku ingin memberikan kesaksian kalau dia sudah ngumpulin aku. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika Handalah terbunuh. Setelah perang Uhud itu, ba'dan iltaqa huwa wa Abu Sufyan bin Harith. Bagaimana ketika Handalah perang tanding kemudian dia dibunuh oleh musuhnya Shaddad ibn Aswad. Rasulullah SAW mengatakan selesai perang Uhud itu, inna sahibakum tughassiluhul malaika. Sesungguhnya sahabat kalian ini dimandikan oleh malaikat. Tuh sahabat-sahabat yang mati perang Uhud gak ada yang dimandikan. Mereka dikubur dengan darah mereka. Kecuali satu. Handalah ibn Abi Amir. Siapa yang memandikan? Malaikat. Lalu Rasul SAW menyuruh sahabat untuk bertanya kepada istrinya. Kata istrinya, innahu kharaja lamma sami'al ha'i'a wa huwa junub. Dia itu keluar dari rumah ketika mendengarkan panggilan untuk berjihad itu. Dalam kondisi terburu-buru. Dan dia dalam kondisi junub. Gak sempat mau mandi ya. Maka dia pun berangkat
Dan Rasul SAW mengatakan ghassalathul malaika. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya tatkala Handalah dicari di tengah orang-orang yang tewas di perang Uhud itu, didapati di kepalanya Handalah ini ada air yang menetes. Padahal di kanan kirinya nggak ada air. Dan ini menyebutkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa dia dimandikan oleh malaikat. Jamaah rahimakumullah, kalau antum tidak berjihad di jalan Allah SWT, maka paling tidak punya niat untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang belum berperang dan juga tidak punya niatan berperang, tidak pernah ngomong di dirinya ingin berjihad di jalan Allah, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Man sa'alallah asy-syahadah ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi." Man sa'alallah asy-syahadata sadiqan. Barang siapa yang minta kepada Allah agar dia mati syahid, maka Allah akan dengan benar permintaan dia, bukan main-main, serius dia minta sama Allah SWT, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat-derajat orang yang mati syahid, walaupun dia akhirnya mati di atas ranjangnya. Antum tahu nggak jamaah, Umar bin Khattab itu minta mati syahid di kota Nabi SAW. Yang mungkin sebagian orang berpikir, gimana minta mati syahid di dalam kota? Dan Allah berikan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haibati fillah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana mohon maaf, mungkin hari ini tidak ada tanya jawab. Kalau mungkin ada tanya jawab, satu pertanyaannya, karena ada beberapa urusan yang harus Ana selesaikan. Ana mohon maaf sebelumnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada perang Badar, kaum muslimin kalah, tapi bagaimana bisa dengan kekalahan tersebut mampu mengusir kaum musyrikin hingga Hamro Asad, Ustaz? Perang Dan Uhud ya? apakah kaum musyrikin memiliki tawanan perang dan harta rampasan perang juga, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kita tahu yang terjadi ketika perang Uhud ini, orang-orang musyrikin itu mau balas dendam. Jadi mereka hanya ingin melampiaskan emosi mereka, dendam mereka. Sehingga dapat kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Setelah para sahabat Nabi mundur ke Jabal Uhud, dan mereka di sana terus berusaha untuk memanah kaum musyrikin, yang akhirnya mereka terpaksa mundur. Karena pertahanan Uhud itu gunung yang besar yang gak mungkin mereka dapat mengalahkan lagi umat Islam yang sudah bertahan di tempat itu. Sepertinya yang terjadi, orang-orang musyrikin berpikir dua kali daripada akhirnya nanti mereka yang mati, maka mereka memilih pulang untuk mundur. Dan dalam kepulangan orang-orang musyrikin ini, mereka itu melakukan pelampiasan dendam mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memutilasi jenazah-jenazah itu.
Sampai perempuan-perempuannya ya bikin kalung-kalung pakai kuping, pakai hidungnya umat Islam pada waktu itu. Sampai yang namanya Abu Sufyan ketika dia melewatin jenazahnya Hamzah ya. Subhanallah. Ana membaca bagaimana Abu Sufyan ketika melewatin jenazahnya Hamzah. Dia dengan tombaknya itu melukai rahangnya Hamzah. Sambil dia mengatakan kepada Hamzah ya, nih, engkau sekarang gak bisa berbuat apa-apa, kata dia. Ingin melampiaskan emosinya. Ketika Abu Sufyan melakukan hal itu, ada orang musyrikin yang lewat, ngelihat Abu Sufyan. Abu Sufyan, engkau melakukan ini kepada orang yang sudah mati, anak pamanmu sendiri, kata dia. Abu Sufyan baru sadar. Iya, tolong jangan sebarkan sama orang, kata dia. Karena kelakuan yang tidak bijak dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Jadi yang terjadi memang mereka nggak bisa menyelesaikan peperangan itu karena umat Islam sudah bertahan di atas gunung Uhud. Akhirnya orang-orang musyrikin pulang dalam kondisi melampiaskan emosi mereka dengan tadi memutilasi korban-korban dari para sahabat Nabi. Dan kita tahu cerita yang pernah kita baca bahwasanya Abu Sufyan telah mengatakan kepada mereka bahwasanya satu-satu. Ini pembalasan pada waktu perang Badar. Selesai sudah perangnya itu aja. Akhirnya mereka pulang. Jadi yang terjadi mereka pulang. Nggak bawa tawanan, nggak, mereka pulang. Hanya saja ketika mereka dalam perjalanan itu, mereka kemudian sadar. Kenapa kita nggak habisi sekalian gitu. Namun akhirnya Rasul SAW berangkat ke Hamra'ul Asad. Dengan para sahabat yang terluka itu. Untuk menghadapi mereka. Dan Allah Azza wa Jalla ingat. Apa sih yang mereka katakan? Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawun. Ketika mereka mengatakan kalian harus takut nih, mereka sekarang bersatu padu lagi untuk menyerang kalian untuk yang kedua kalinya. Takutlah kepada mereka. Apa kata orang-orang beriman? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah lah. Mau minta tolong sama siapa? Jumlah juga nggak banyak, kondisi terluka. Dan Allah membuat orang-orang musyrikin ketakutan. Akhirnya mereka pulang. Mungkin seperti itu kejadiannya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam jemaah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.